Nah, gitu. ini kalau kita lihat nih, boleh ditampilkan kembali teman-teman tayangan tadi bagaimana aksi pengguna plat RF atau plat dewa ini di jalan raya. Kita lihat yang ini ya. Ini Pak Dir, sempat direkam oleh masyarakat dan diunggah ke sosial media bagaimana aksi ugal-ugalan dari pengendara, oknum pengendara ya kita menyebutnya ya. Kita nggak tahu siapa persis. Itu menggunakan lampu apa itu yang biru? Rotator. Iya, rotator dan sirine. Rotator. Ini nggak boleh harusnya ya? Tidak boleh, tidak boleh. Karena yang boleh menggunakan itu di dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu ada tertentu saja. Pertama misalnya TNI itu Polri menggunakan atau iring-iringan resmi. Ya, menggunakan rotator warna biru. Sudah diatur. Ambulans, pemadam kebakaran menggunakan rotator warna merah. Kemudian petugas pemeliharaan fasilitas umum menggunakan rotator warna Oke, kuning. ini satu lagi nih Pak. Di luar itu tidak boleh. Ini ya, juga nggak boleh nih Ini ya. pelanggaran. Pelanggaran. Iya. Termasuk ini juga ada pengguna plat RFJ sendiri tidak termasuk yang penggunanya secara khusus diperbolehkan. Iya. Mobil pejabat Hanya pakai ada strobo. 7 jenis kendaraan di dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai hak prioritas. Dan yang boleh menggunakan strobo dan rotator ataupun sirene. Tidak juga. Yang menggunakan strobo dan rotator itu hanya 3 jenis tadi. Tapi yang punya hak prioritas jalan itu hanya ada 7. Oke. Mulai dari pemadam kebakaran, ambulan, petugas, iring-iringan kepala negara dan sebagainya. Sebentar, Mas Sambodo. Ini kalau kita lihat nih malahan memblokir jalan pengendara lain nih dengan ugal-ugalan. Iya. Nah, pelanggaran-pelanggaran seperti inilah yang kemudian kami tangkap aspirasi dari masyarakat bahwa udah nggak benar ini gitu. Sehingga kemudian kita melakukan upaya penegakan hukum untuk memberikan efek deterrence juga kepada yang lain, termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa semua yang menggunakan plat hitam sama hak dan kewajibannya di depan hukum. Mereka wajib patuhi pada aturan lalu lintas. Tadi kan Anda menyebutkan sudah ada aturan kendaraan yang mana yang boleh dan tidak. Sekarang bagaimana caranya saya misalnya kalau lagi di jalan raya atau penonton atau publik agar tahu ini boleh nih mereka menggunakan ini nih, boleh dikasih jalan dan lain-lain. Nggak ada. Nggak bisa tahu juga kita ya. Artinya selama mereka tidak termasuk 7 kategori itu, mereka tidak boleh tidak punya hak apapun yang lebih daripada pemakai jalan lainnya. Hanya 7 kategori yang punya hak prioritas penggunaan jalan berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi nanti kalau di jalan ketemu yang maksa-maksa minta jalan nggak usah dikasih jalan aja kali, boleh. Iya. Ya itu tergantung kepada si Bang pengendaranya masing-masing. Nah, ini yang saya yang jelas masyarakat harus tahu bahwa itu salah. Salah ya. Oke, ini juga mungkin edukasi dan sekarang buat kan banyak justru yang sebetulnya secara hukum mungkin tidak ada petugas, tidak terjangkau, tetapi sanksi sosialnya jalan. Betul, seperti yang tadi kita saksikan. Di media, di foto, di upload, diviralkan gitu pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, saya mau ke Bang Tigor dulu. Bang Tigor, Anda sebagai pengamat transportasi juga melihat atau merasakan nggak sih atau menampung keluhan dari masyarakat hal serupa sering terjadi di jalanan? Ya, saya sering mendapatkan ini ya, short message gitu ya, dari teman-teman tentang penggunaan jalan tadi yang disampaikan oleh Pak Sambodo tadi. Dan saya juga merasakan, coba deh kalau di jalan tol itu Mbak Anggi, tiba-tiba dia bunyiin rotatornya kan, biru lagi. Betul. Kan kalau biru itu penegak hukum harusnya Pak ya. Begitu saya lihat plat hitam, belakangnya RFS atau apa gitu kan. Itu nggak boleh kan sebetulnya kan dia tadi nggak punya hak untuk itu satu. Kedua, secara lalu lintas itu membahayakan pengguna jalan loh. Betul. Dia makan bahu jalan. Kalau enggak kita nih pengguna jalan itu dipaksa ke bahu jalan mepet. Betul. Nah ini nggak benar gitu loh. Nah ini dan juga coba latihan di Jakarta banyak Pak Sambodo parkir sembarangan, semaunya aja. Yeah. Kalau ditegur galakan dia. Nah ini perlu mekanisme pengawasan dan penegakan saya pikir yang harus dibangun oleh teman-teman kepolisian. Jadi saya setuju dibully di sosial media Sanksi segala sosial, macam, tapi itu nggak cukup menurut saya. Apa yang harus dilakukan? Perlu penegakan hukum dan itu diekspos supaya ada pendidikan, edukasi. Nah ini yang belum menurut saya. Jadi itu sangat berbahaya loh. Saya sendiri sering kali bukan pernah ya kalau di jalan tol gitu ya. Kita lagi macet gitu kan. Diminta jalan sendiri ya. Itu kan dibunyiin. Kalau enggak kita dipepet-pepet. Nah ini udah nggak benar. Bikin panik tahu Bang yang begitu di jalanan. Jadi kan kalau enggak kan kita mepet sementara ini udah di bahu jalan. Kalau di jalan tol Jagorayu kan tengah itu kan tembok. Ya, atau pemisah jalan itu kan bahaya. Nah, ini satu. Jadi kedua memang perlu ditertibkan juga adalah
bagaimana mendapatkan itu gitu loh. Nah, ini nanti Jadi akan jangan kita sampai lanjutkan so-jagoan nih. gitu loh. Oke, Jangan dipermudah. tahan dulu nanti. Itu. Gimana cara mendapatkannya? Karena juga kita nggak Tapi masih juga ingat. tadi bagaimana menindak mereka. Ya, ya, Masyarakat ada kanal untuk melaporkan ini gitu loh. Betul. Jadi Kita jangan masih cuma ingat di mungkin sosial kasus media. Rahel V-nya salah seorang artis yang menggunakan plat RFS itu, kalau kayak gitu dari mana dapatnya Pak Dir? Nanti kita Itu. jawab ya usai jeda. Sesaat lagi Dua Sisi akan kembali.